Selamat datang di media pembelajaran Matematika SMK kelas 12. Materi Ukuran Pemusatan Data bagian 1. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Mari kita mulai materinya ya. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama mean, yang kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Oke, kita langsung bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Di sini kita akan bahas menjadi 2 bagian ya. Ada yang data tunggal dan ada yang berkelompok. Saya bahas yang tunggal terlebih dahulu. Untuk data tunggal, mean atau rata-rata dapat dicari dengan cara seperti ini. Mean dilambangkan dengan X bar, dibaca mean ya, atau rata-rata, sama dengan sigma XI per N. XI adalah data ke I. Misalkan ada 10 data, berarti di sini X1, X2, X3, sampai X ke 10 itu dijumlahkan atau disigma. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Oke, bisa diterima kan? Kita lanjutkan dulu ya dengan data yang kedua, yaitu data berkelompok. Mean atau rata-rata dapat dicari dengan cara, nah rumusnya seperti ini. Mean sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI, di mana XI itu adalah titik tengah kelas ke I dan FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Nah, ini dikalikan, kemudian di sigma atau dijumlahkan. Dibagi dengan sigma FI, itu sama dengan banyaknya data. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soalnya satu persatu. Langsung aja. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai mean dari data berikut. Nah, ini datanya. Oke, langsung aja ya, kita bahas penyelesaiannya. Nih, saya perlihatkan dulu datanya ya. Nah, sebelum itu, kalian lihat dulu, cermati dulu, data ini termasuk tunggal atau berkelompok. Apakah kalian sudah tahu? Sudah ya, ini adalah data tunggal. Untuk mencari mean data tunggal, tadi saya sudah berikan rumusnya ya. Masih ingat? Ya, rumusnya adalah mean sama dengan sigma XI per N. XI itu adalah data ke I. Nah, inilah data-datanya. Ada berapa data? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 data. Dengan demikian, N-nya ada 10. Nah, kita masukkan satu persatu ya. Seperti ini.
3 tambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 2 tambah 8 tambah 3 tambah 2 tambah 6. Kemudian dibagi banyaknya data ada 10. Nah, seperti inilah maksud dari sigma ya, itu dijumlahkan datanya. Nah, kemudian kita hitung hasil penjumlahannya ini berapa. Ayo dihitung dulu, kemudian cocokkan dengan jawaban saya. Sudah? Ya, jumlahnya adalah 42 per 10. 42 dibagi 10, kalian boleh nyatakan dengan desimal, yaitu 4,2. Jadi, rata-rata dari data yang tadi adalah 4,2. Bagaimana? Mudah kan? Ya, semoga kalian bisa ya, karena saya akan lanjutkan dengan soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai min dari data pada tabel berikut. Nah, di sini disediakan tabel distribusi frekuensi. Kita akan mencari nilai rata-ratanya. Sudah siap? Ayo, kita langsung mulai. Saya buat ulang tabelnya ya. Ini saya sudah sediakan tabelnya lagi. Karena ini tabel distribusi frekuensi, otomatis kalian sudah tahu kalau ini adalah data berkelompok. Bagaimana rumusnya yang tadi? Ini saya ingatkan lagi ya. Rata-rata adalah sigma dari XI dikali FI per sigma FI. FI ini adalah frekuensi data ke I. Nih, saya sudah melambangkan frekuensi dengan FI. Jadi, F1 10, F2 30, dan seterusnya. Apakah kita sudah bisa mencari sigmanya? Bisa, karena sigma itu kan jumlah. Jadi, kita bisa jumlahkan frekuensinya berapa. Kita jumlahkan, ada 100 ya. Setelah kalian menjumlahkan frekuensinya, kira-kira apa yang kalian perlukan lagi? Lihat rumusnya. Di sini ada XI. Masih kalian ingat XI itu apa? Ya, titik tengah kelas. Jadi, kita akan mencari titik tengah kelasnya masing-masing berapa. Sebelum itu, saya sediakan kolomnya terlebih dahulu. Titik tengah kelas atau XI. Pada KD sebelumnya, kita sudah membahas cara mencari titik tengah kelas, yaitu bisa diperoleh dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke, kita cari dulu yang pertama, 21 tambah 25 itu 46. Dibagi 2, 23. Seperti ini. Kemudian, untuk titik tengah kelas kedua, juga sama caranya mencari ya. Ini ada batas bawahnya 26, batas atasnya 30, 26 tambah 30. Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 28. Kemudian, yang ini juga sama. Saya sudah cari ya, nanti kalian coba hitung dan cocokkan dengan jawaban saya. Yang keempat dan yang terakhir. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai titik tengah kelasnya masing-masing, di sini kan disuruh mengalikan. Jadi, saya akan membuat kolom perkalian antara titik tengah dengan frekuensi. Harus dikalikan sesuai kelasnya ya. Maksudnya adalah frekuensi pertama dikalikan titik tengah kelas pertama. Frekuensi yang kedua dikalikan titik tengah kelas yang kedua. Dan seterusnya. Sudah paham? Oke, langsung aja. Berarti yang pertama,
10 dikali 23 atau sama dengan 23 kali 10. Tidak masalah ya. Itu 230. Itu untuk kelas yang pertama. Kelas yang kedua, 30 dikali 28. 840. Dan begitu seterusnya. Ini saya sudah mencari hasilnya juga. Nah, seperti ini. Untuk latihan, boleh kalian coba sendiri ya mengalihkan. Kemudian, karena ada sigma, berarti kita harus jumlahkan. Saya sudah mencari hasilnya, bisa dicocokkan. Sampai di sini bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Setelah kita mendapatkan sigma Fi dan sigma Xi dikali Fi, maka barulah kita bisa mencari rata-ratanya atau min-nya dengan rumus ini. Sehingga, saya buat ulang rumusnya ya. Kita masukkan hasil yang tadi. Tadi sigma Xi kali Fi-nya adalah 3250 dibagi dengan sigma Fi-nya 100. Jadi hasilnya 32,5. Bagaimana kira-kira? Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Tapi jika belum dimengerti, kalian boleh pause videonya dulu, kemudian ulangi dari awal sampai kalian mengerti. Oke? Saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Diketahui nilai rata-rata dari data 6, 7, 8, 8, P, 3, 4, dan 2 adalah 5. Tentukan nilai P. Oke, kita langsung bahas ya. Kita buat dulu datanya dan apa saja yang diketahui. Ini saya sudah buat ulang dan rata-ratanya adalah 5. Yang ditanyakan adalah nilai P. Saya akan kembali bertanya kepada kalian. Data ini termasuk data tunggal atau data berkelompok? Ya, data tunggal. Jadi, kita pergunakan rata-rata untuk data tunggal ya. Sudah, ini saya sudah buat rumusnya. Kemudian, kita kembali masukkan data-data ini, kita input ke sini, dan min-nya kita ganti dengan 5. Seperti ini. Oh iya, banyak datanya sudah dihitung ada berapa? Ada 8 ya, makanya N-nya 8. Nah, kemudian yang bisa dijumlahkan, kita jumlahkan. Antara lain data ini, 6, 7, 8, 8, 3, 4, dan 2. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Sudah? Oke, saya sudah menghitung, hasilnya adalah 38 ditambah P. Dibiarkan dulu. Setelah ketemu bentuk seperti ini ada per 8. Kita akan pindahkan ruas. Per itu pembagian. Jika pindah ruas menjadi perkalian, sehingga 8 ini kita akan kalikan dengan 5. 8 kali 5 ya 40. Jadi bentuk seperti ini. 40 sama dengan 38 ditambah P. Setelah ini kalian sudah tahu langkah berikutnya? Ya betul, dipindahkan ruas lagi 38-nya ya. 38 dipindahkan ruas menjadi min. Jadi 40 dikurang 38. P-nya hasilnya adalah ya 2. Bagaimana? Bisa diterima caranya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya soal berikutnya.
Contoh soal nomor 4. Di sini disediakan soal cerita ya. Kelas 12A terdiri dari 15 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah 76. Jika nilai rata-rata siswa perempuannya 80, maka tentukanlah nilai rata-rata siswa laki-lakinya. Bagaimana? Mari kita bahas langsung ya. Sebelumnya, saya akan memberikan kalian rumus untuk rata-rata gabungan. Rumus ini diturunkan dari rumus rata-rata untuk data tunggal. Seperti ini. Rata-rata gabungan sama dengan rata-rata pertama dikalikan banyak data yang pertama, ditambah rata-rata kedua dikalikan banyak data yang kedua, dibagi dengan jumlah data pertama dan data kedua. Oke, biar tambah paham, kita akan mengartikan soal yang tadi menjadi seperti ini. N1-nya adalah 15. N1 itu adalah banyak siswa perempuan. Kemudian N2 itu adalah banyak siswa laki-laki, tadi adalah 5 ya. Yang diketahui berikutnya adalah rata-rata gabungannya, yaitu 76. Dan berikutnya rata-rata siswa perempuannya itu adalah 80. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata nilai ulangan untuk siswa laki-lakinya. Bagaimana, sudah paham mengartikan ini? Kalau sudah, kita lanjutkan masukkan ke rumus yang rata-rata gabungan. Kita ganti semuanya ya. Kita input data yang kita sudah ketahui menjadi seperti ini. 76 itu dari rata-rata gabungan, sama dengan rata-rata siswa perempuannya adalah 80 dikali dengan banyak siswa perempuan yaitu 15, ditambah ini yang ditanyakan, rata-rata siswa laki-lakinya dikalikan banyak siswa laki-laki ada 5, dibagi dengan jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Oke, kita lanjut hitung ya, menjadi seperti ini. 76-nya tetap, 80 dikali 15 itu 1200, ditambah rata-rata yang kedua dikali 5, saya tulis 5 kali X2 atau 5 kali rata-rata yang kedua, per 15 ditambah 5, 20. Bagaimana kira-kira selanjutnya? Ya, benar. Ini 20 kita kalikan ke 76 ya, karena di sini dia pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Nah, bentuknya seperti ini. 76 dikali 20 yaitu 1520. Sama dengan ini tetap ya, 1200 ditambah 5 kali rata-rata yang kedua. Setelah ini 1200 kita pindahkan ruas menjadi kurang ya. Nah, 5 kali rata-rata yang kedua sama dengan 1520 dikurang 1200. Berapa hasil pengurangannya? Sudah ketemu? Ya. 5 dikali rata-rata yang kedua adalah 320. Kemudian, biar kita dapat hasilnya, kita lakukan pembagian. Jadi, rata-rata yang kedua adalah 320 dibagi 5. Sudah menghitung berapa hasilnya? Ya, 64. Jadi, bisa kita simpulkan nilai rata-rata ulangan matematika siswa laki-lakinya adalah 64. Bagaimana? Bisa diterima ya? Tapi kalau kalian masih kurang paham, boleh diulang lagi videonya ya. Dipelajari lagi sampai kalian benar-benar paham. Karena setelah ini saya akan memberikan kalian latihan soal
soal yang harus kalian kerjakan. Seperti ini. Saya berikan latihan soal berupa histogram. Histogram ini menyajikan data tinggi badan siswa SMK Lestari. Nah, silakan kalian tentukan berapa rata-rata tinggi badan siswa di SMK Lestari. Sudah terbayang caranya? Oke, silahkan dikerjakan ya. Nanti ingat dikirim jawaban kalian ke email saya. Saya tunggu. Oke, hari ini kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data yang berupa min atau rata-rata. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika ada yang masih kurang jelas, bisa kalian konsultasikan ke saya via WA langsung ya. Sampai jumpa lagi di materi ukuran pemusatan data pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Bye-bye. Om Santi 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 Om.